Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Indriani. Saya adalah guru sejarah di SMA Negeri 1 Warung Gunung, Kabupaten Lebak, sekaligus mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor mahasiswa 2237246226. Hari ini, Selasa 15 Juli 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 10 fase E dengan materi proses masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, anak-anakku, apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin sama ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah ya, kalau dengan kalian diawali dengan berdoa, insya Allah pembelajarannya akan diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran juga, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Oke. Yang Ibu absen, silakan angkat tangannya ya. Adelia, Ahmad Gumlar, Aulia, izin. Tiara, Wildan. Oke, ada beberapa orang yang tidak hadir, ada yang dispen, izin, kita doakan ya, semoga urusannya dipermudah. Ada yang sakit juga nih, Erik ya, kita doakan ya, semoga segera diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul sama kita lagi di sekolah ya. Oke, untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, nah kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Oke, silahkan semuanya berdiri, kemudian dipimpin oleh satu orang. Ayo, siapa yang bersedia? Ayo Intan, silahkan. Ya, boleh di situ. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Intan. Oke ya, diharapkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan tersebut menumbuhkan rasa apa? Nasionalisme. Jadi jangan mentang-mentang di kita lagi ada masalah di negara ini,
kalian bikin hashtag kabur aja dulu gitu ya. Jangan ya, harus cinta terhadap tanah air. Iya, apapun keadaannya ya. Karena kalian adalah penerus nanti. Nah, oke, selanjutnya nanti di materi ini kalian akan mendapatkan, akan ditanyakan ya mengenai apa sih agama yang kalian anut sekarang? Ya, kenapa? Kok bisa kalian menganut agama tersebut? Ya, kenapa sih Islam? Kenapa enggak yang lain dan lain sebagainya? Emang teori apa sih yang mempelajari tentang Islam? Nah, nanti kita akan bahas di materi saat ini ya. Motivasinya yaitu tentu kalian akan lebih mencintai ya agama kalian, lebih tahu tentang agama kalian. Jadi bukan hanya sekedar turunan aja dari orang tua misalnya gitu ya. Oke, selanjutnya nanti ini materinya yaitu mengenai apa? Silakan dibaca. Proses masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Islam di Indonesia. Ya, proses masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan di Indonesia. Tadi ya, ada yang pernah baca materi ini? Belum? Oke, kita bahas sebelum ini, kita bahas materi sebelumnya. Sebelumnya juga kita membahas mengenai proses masuknya agama apa? Ya, agama Hindu-Buddha ke Indonesia atau ke Nusantara. Ya, ada beberapa teori yang menyatakan tentang proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Yaitu ada dua teori. Bagus Intan. Yang pertama apa? Kolonisasi. Kolonisasi. Sekarang Ibu mau deh Ahmad Gumelar. Yang kedua apa? Iya, yang kedua yaitu arus balik. Masih bagus ingatannya ya. Nah, nanti ada beberapa teori juga yang akan menjelaskan mengenai apa? Mengenai masuknya ya Islam ke Indonesia. Oke, kita akan masuk ke materi ya. Materi hari ini tadi yaitu mengenai proses masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan di Indonesia. Kalau Hindu-Buddha mempunyai 3 teori menurut kolonisasi, nah Islam mempunyai 4 teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Mekah, dan yang terakhir yaitu teori Tiongkok. Jadi materi apa yang akan dibahas hari ini nih kita? Teori Gujarat. Ya, teori salah satu proses masuknya Islam ke Indonesia. Jadi teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada berapa teori, Ripai? Iya, benar banget. Ada 4. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua Indri. Ya, yang kedua teori Persia, yang ketiga Dimas. Ya, teori Mekah, dan yang terakhir teori Tiongkok. Ya, jadi Islam ada prosesnya masuk ke Indonesia. Jangan ujug-ujug dari keturunan aja, Ibu. Kita kan keturunan dari anak cucu Adam gitu ya. Berarti kita ada keturunan Nabi, Bu. Nah, ada gitu ya keturunan Nabi gitu. Nah, Nabi yang kita percayai terakhir yaitu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ya. Oke. Nah, teori Mekah. Teori Mekah ini ada yang pencetusnya bernama Hamka. Nah, Hamka ini berpendapat bahwa ternyata bukan abad ke-13 loh Islam masuk ke Nusantara, melainkan abad ke berapa tuh? Ke-7. Nah, pada abad ke-7. Karena apa? Karena pada abad sekian sudah adanya apa? Dibaca di bukunya atau ada dilihat di depan PowerPoint. Ya, sudah adanya politik Islam. Sudah ada ke politik. Jadi politik Islam sudah ada sejak zaman
dulu gitu ya. Ini menurut teori Mekah. Dan yang terakhir ada teori Tiongkok. Ini teori menurut orang-orang Cina ya, yang beranggapan bahwa Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-9 ya. Jadi kesimpulannya juga ada aliran 6 aliran nih. Saluran proses tersebarnya agama dan kebudayaan. Ada 6 saluran. Yang pertama yaitu perdagangan. Tadi ya, dalam sistem dagang, kemudian mereka cocok dengan negara kita, kemudian lama-kelamaan menikah. Nah, kemudian timbullah si Ahmad Gumelar misalnya, hasil dari perkawinan gitu ya, antara. Nah, ini ada sistem perkawinannya, ada tasawufnya juga, ada sistem pendidikan. Banyak ya di kita pendidikan-pendidikan yang lebih mengutamakan agama Islam. Kemudian ada kesenian juga, ada rohis mungkin ya, yang di sini ikut ekstrakurikuler rohis. Nah, luar biasa. Kemudian ada politik. Tadi politik itu sudah ada politik Islam pada abad ke-7. Oke. Itu apakah ada yang mau bertanyakan mengenai materi hari ini? Sudah paham? Sudah paham. Jadi ada berapa saluran? 6. Yang pertama. Oke, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam pengen Indri. Apa Indri yang keenam? Ya, politik. Oke, habis ini Ibu akan memberikan tugas kelompok. Ada 2 tugas ya, tugas kelompok sama tugas tentunya individu. Tugas kelompok akan berupa penyusun puzzle ya. Ada tokoh Vasco da Gama. Tadi dari mana Vasco? Itali. Nah, ada Hamka yang mencetuskan mengenai apa? Teori Mekah. Nah, nanti apa aja yang digunakan? Silahkan dibuka handphonenya, di searching ya sama teman kelompoknya. Ibu bagi kelompok dulu. Meja ini kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, sudah mengerti? Ya, sudah mengerti. Oke, Ibu akan bagikan nanti potongan kertasnya. Akan Ibu simpan aja di depan. Kemudian ini nama-nama penjelajahnya. Kalian tinggal cari aja. Kalian mau gambar yang mana? Ibu tidak menentukan. Boleh sama orang pertama aja, mau nempelnya gambar siapa dulu. Ditempelnya di depan. Jadi satu orang, satu yang menempelkan. Ini siapa? Dari Italia. Marco Polo ya. Kemudian ini ada, lihat di buku paketnya ya. Ada gambarnya di buku paket kalian. Kalau ini siapa nih? Hamka. Ini potongan gambarnya. Nah, Ibu taruh di sini di depan. Nanti kalian tempel aja masing-masing perwakilan dari kelompoknya. Nanti presentasikannya kalian cari boleh lewat internet tentang orang-orang ini ya. Orang-orang yang kalian pilih. Ibu akan tulis dulu ini kelompok 1 di sini, susun gambarnya. Kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 sini ya. Nah, oke. Sudah siap ya? Kalian tunjuk dulu orang pertama mau siapa dulu, kedua, ketiga, keempat. Sudah? Hitungan ketiga. Perwakilan kelompoknya boleh maju ke depan. 1, 2, 3. Silakan dipilih.
Bebas, gambarnya bebas mau yang mana aja. Iya, bebas. Semuanya beda. Ya, boleh. Sak, dipilih. Mana sih? Iya, satu aja. Gantian sama temennya. Siapa yang dua? Wildan, satu aja. Ayo. Silakan. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Ayo dipilih. Sudah sempurna. Kasih tepuk tangan buat semua kelompok. Nah, sekarang tinggal kalian presentasi ya. Siapakah ini? Apakah hubungannya dengan teori mana saja? Ya, perwakilan kelompoknya saja. Itu akan jadi nilai tersendiri ya, yang presentasi di depan. Nanti yang lain boleh tanya ya. Boleh tanya kalau misalnya kalian mau bertanya. Yang sudah siap silahkan ke depan. Boleh, mau ditemenin 2 orang boleh. Oke, siap, silakan. Perkenalan dari kelompok mana ya? Boleh, mau ditemenin berdua boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Kejadian. Nama saya Sana Aulia. Ini saya akan membacakan sebuah tugas dari Husain Hussein. Nama lengkapnya itu Hussein Hussein, yaitu asal dari Swedia, bidangnya ilmu pendidikan, sosiologi pendidikan. Karya terkenalnya berkontribusi pada studi internasional pendidikan dan pengaruh global terhadap sistem pendidikan nasional. Tadi salah. Nama lengkapnya Hussein Radiningrat, lahir pada 1886 di Serang, Banten. Wafatnya yaitu 1960. Latar belakangnya yaitu seorang bangsawan Banten dan cendekiawan Indonesia. Pendidikannya yaitu studi di Belanda, menguasai banyak bahasa Arab, Persia, Belanda, Prancis, dan Melayu. Bidangnya yaitu sejarah, sastra, dan filologi Islam. Karya terkenalnya yaitu penelitian sejarah masuknya Islam di Indonesia. Keterkaitannya dengan teori mana? Keterkaitannya itu dengan teori Persia. Husain Hadiningrat adalah seorang cendekiawan Indonesia yang ahli dalam sejarah dan filologi Islam. Ia mendukung teori Persia tentang asal-usul masuknya Islam ke Indonesia. Menurutnya, Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang dan ulama dari Persia atau Iran, bukan langsung dari Arab atau India. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaruh budaya Persia dalam tradisi Islam Indonesia, seperti peringatan Asyura, 10 Muharram, dan ajaran tasawuf Sufisme yang kuat. Dengan demikian, Husain Hadiningrat berperan penting dalam memperkuat pandangan bahwa Persia memiliki pengaruh besar dalam proses Islamisasi di Nusantara. Oke, ada yang mau bertanya mengenai Husain? Tidak? Sudah tahu, berarti Husain ini berkaitan dengan teori mana? Persia, yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-13. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, perwakilan dari kelompok mana nih yang mau maju? Boleh. Ahmad Gumelar sama Rido. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya, kalian sudah luar biasa ya. Ibu akan menyimpulkan kembali mengenai materi hari ini, yaitu tadi mengenai proses masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Islam di Indonesia. Sama dengan Hindu-Buddha, mereka juga ada proses tentunya. Kalian pun ada proses masuk ke sini tidak mudah tentunya ya. Ada proses yang dilalui, ada 4 tahapan, misalnya mau masuk ke jalur mana. Ya, sama halnya dengan Islam, ada 4 proses yang harus dilalui. Yaitu yang pertama teori Gujarat. Ya, ada teori yang berpendapat bahwa teori Gujarat, kemudian teori Persia, teori Mekah, kemudian teori Tiongkok. Oke, gimana hari ini teorinya? Sangat membuat otak panas, terlagi ngebulbu ngeheng gitu ya. Kita ice breaking dulu, oke? Nah, di sini akan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, apa aja tuh? Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga. Ya, beri tepuk tangan. Oke. Ibu akan share linknya, kalian isi soalnya ya. Ibu kasih waktu nanti. Silakan dibuka handphonenya masing-masing. Nah. Ya, silakan dikerjakan ya. Boleh sambil dibuka-buka buku paketnya, buku tulisnya ya. Jangan lupa dikasih nama dan pilih kelasnya. Jangan salah pilih kelas. Alhamdulillah. Gimana untuk tugasnya, sudah selesai? Sudah dikirim? Sudah. Pastikan sudah dikirim semuanya ya. Oke, coba kita bedah satu-satu pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya tentang apa itu? Jelaskan. Apa? Menurut siapa? Husain. Ya, jelaskan proses masuknya Islam menurut Husain. Nah, Husain ini berurusan dengan teori apa? Teori Persia. Dalam teori Persia ini dijelaskan tadi ya bahwa Islam masuk ke Nusantara. Di mana Nusantara? Ya, di Indonesia, yaitu pada abad ke-13 ya. Iya, sama halnya dengan teori Gujarat ya. Tapi di Persia ini mereka dibawa bukan oleh para pedagang, melainkan oleh para prajurit, yaitu dari Iran. Oke, selanjutnya yang kedua pertanyaannya tentang tokoh siapa? Hamka. Hamka itu pencetus dari teori mana? Ya, teori Mekah. Beliau berpendapat bahwa Islam sebenarnya masuk itu bukan abad ke-13, melainkan pada abad ke-7. Karena sudah ada pada abad ke-7 itu sistem politik Islam. Ya, jadi beliau berpendapat bahwa Islam itu masuk pada abad ke-7. Itu menurut Hamka. Selanjutnya yang ketiga. Selamat, yaitu tentang teori Tiongkok yang menceritakan bahwa proses masuknya Islam itu dibawa oleh orang-orang Tiongkok. Karena apa? Salah satunya dari saluran itu perdagangan gitu ya. Karena orang Tiongkok itu senang dengan
berdagang ya. Ada India, dari Tiongkok, Cina, dan lain sebagainya masuk ke Indonesia untuk berdagang pada mulanya ya. Terus kemudian karena di Indonesia menghasilkan apa? Indonesia terkenal dengan apa? Rempah-rempah, sehingga mereka betahlah di Indonesia ya. Nah, sehingga beranak cucu. Nah, gitu ya. Kemudian ada saluran perkawinan di situ. Nah, itu ya tadi pertanyaan 3 pertanyaan tadi. Nanti minggu depan Ibu kasih nilainya ya. Dan untuk selanjutnya nanti untuk minggu depan kita akan bahas mengenai kesultanan. Kesultanan apa saja sih yang dibawa oleh Islam ke Nusantara? Karena sama halnya dengan kerajaan yang dibawa oleh siapa? Oleh seseorang yang beragama Hindu Buddha sebelum Islam. Kalau kerajaan itu berarti Hindu Buddha. Kalau kesultanan berarti Islam. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu, tadi yang kalian kerjakan juga akan Ibu periksa, akan Ibu nilai, dan minggu depan Ibu share. Oke, kita kembali lagi ke ice breakingnya ya. Nah, untuk yang terakhir kalinya, jangan terakhir kali ya, besok nanti ada lagi. Oke, coba dilihat handphonenya masing-masing. Ada tepuk 7 kebiasaan Indonesia, anak Indonesia hebat. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun tidur, beribadah, olahraga, dan makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Gitu ya, anak Indonesia hebat. Baru tepuk ya. Oke, ulangi. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah, olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Nah, 1 kali lagi karena sunnah Rasul ya. Rasul itu sukanya yang ganjil. 1 kali lagi. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah, olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, diingatkan kembali untuk materi yang akan datang, yaitu ya mengenai kesultanan. Oke, silakan dipimpin doa sesudah belajar. Aduk siap. Sudah belajar mari kita baca hamba. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ibu ingatkan untuk materi yang akan datang yaitu mengenai kesultanan. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga hidupnya selalu bahagia. Amin. Jangan lupa tersenyum. Maka Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.